Saat Adi Wijoyo melangkah masuk ke ruang konferensi di lantai 12 Gedung Sudirman Jakarta itu, dengan celana kaki yang digulung rapi seperti pendeta TikTok, Rahangyo mengeras seperti baru saja memecahkan masalah logistik dengan ceramah motivasi bisnis. Saya langsung tahu semuanya sudah berakhir. Bukan jenis tahu biasa seperti cuaca mendung di musim hujan. Ini tahu yang membuat perut dingin membeku, seperti truk kontainer yang mendadak mengerem di jalan licin pelabuhan Tanjung Priok. Dia tidak menjabat tangan saya, tidak bertanya apa pekerjaan saya selama ini. Hanya duduk di ujung meja dan berkata dengan suara penuh percaya diri, kita akan hentikan semua teknologi lama. Waktunya darah segar. Kata hentikan itu dia ucapkan seperti 8 tahun stabilitas perusahaan hanya cahaya matahari terbenam romantis yang boleh dikagumi sebentar lalu dihapus begitu saja. Saya menjaga wajah tetap datar. Tidak berkedip, tidak berkedut, hanya mengangguk pelan sambil mencatat dalam hati. Adi Wijoyo, putra Pak Suryo Wijoyo Sangceo. Baru lulus mbok dengan nilai pas-pasan di kerendahan hati. Tapi nomo keluarga yang membuka pintu lebih lebar dari kunci master. Siang itu juga saya tarik binder dari laci bawah meja. Bau toner dan dendam yang tenang. Sistem rute Atlas bukan milik perusahaan. Itu milik saya. Saya bangun di tahun kedua di bawah Vecar Logistik Mandiri sementara mereka masih belajar coro ejo kepatuhan. Dilisensikan tiap tahun, diperbarui tanpa gagal. Tak ada yang bertanya karena sistem itu selalu jalan mulus. Tak ada rapat panjang, tak ada gangguan, tak ada target terlewat. Karena berjalan senyap, mereka anggap itu sederhana, seperti salah mengira laser beda sebagai senter biasa. Dulu saya orang yang sering dilupakan saat pesta akhir tahun. Yang ingat update slot dermaga sebelum pemeriksaan bea cukai. Yang pantau pemogokan buruh pelabuhan di Surabaya sebelum memengaruhi eto kami. Bahkan yang memperbaiki book server berantai di hari Minggu saat ulang tahun keponakan tanpa membuat keributan. Saya tidak butuh sorotan. Saya butuh ketepatan. Saya ingin setiap kali tombol dispatch diklik, sistem menjawab dengan pasti. Tapi Adi tidak datang dari kepastian. Dia datang dari slogan. Digital uplift, katanya. Masa depan cerah dengan koto-koto bus dan dashboard plus platform mahal dari startup Bandung yang kelihatan keren tapi tak bisa atur rute truk di kemacetan Jakarta. Dia sepatu mengkilap, penuh gaya, dan bagi dia saya hanyalah sistem lama. Dia mulai keliling, membentang diagram di papan tulis kering seperti anggaran. Tim IT dibelai dengan kopi gratis dan pidato pemimpin muda. Ops Lead diabaikan. Bahkan tak melirik tracker kepatuhan regional yang saya poles bertahun-tahun. Tapi saat dia umumkan rencana migrasi, saya langsung lihat celahnya. Dia pikir sistem rute Atlas cuma folder file yang bisa di-drag and drop. Dia tak paham sistem itu bukan sekadar kode. Itu hukum yang terikat lisensi, diperkuat kontrol IP bertahun-tahun dan pemicu pengamanan yang terkubur dalam intinya. Dia bertanya dengan sombong, bisa pindahkan ke platform baru Senin depan. Saya jawab pendek, tidak. Dia berkedip. Maaf. Saya angkat bahu. Tak bisa pindahkan opo yang bukan milikmu. Dia tertawa, bilang saya dramatis, dan klaim perusahaan ayahnya miliki segalanya di gedung ini, termasuk saya. Asli sekali. Saya tak berdebat. Tak koreksi dia. Hanya kembali ke layar, selesaikan header pengiriman untuk klien dari Semarang, lalu emailkan salinan syarat lisensi ke diri sendiri. Bukan karena butuh pengingat, tapi karena saya tahu dalam seminggu dia akan menekan tombol. Dan memang begitu. Jumat pukul 15.44, notifikasi termasuk. Undangan kalender tanpa keterangan. Ruang 2519. 15 menit. Saya sengaja santai. Mampir mesin penjual, ambil teh dingin, teguk perlahan. Saat masuk,
Adi sudah tersenyum seperti menang permainan yang dia sendiri tak tahu aturannya. Hari terakhirmu, Pak, katanya. Tak odo dendam kan? Kami kirim kamu pulang dengan ayam goreng dan sorak-sorai. Saya serahkan amplop tertutup rapat. Dia nyengir. Ini opo? Puisi perpisahan. Saya diam-dia lempar ke asisten legal muda di sampingnya, anak baru dengan jerawat stres dan celibuar. Begitu amplop dibuka dan dibaca, suasana berubah cepat. Matanya turun sepanjang halaman. Bibirnya menegang. Dia pandang Adi, lalu kembali ke kertas. Saya habiskan teh dingin dan keluar. Lewat staffer, lewat magang yang pura-pura tak menguping, lewat ruang kaca tempat Pak Suryo Wijaya berdiri membeku. Dia lihat saya, lihat amplop, dan wajahnya. Tuhan, wajahnya seperti orang yang baru diberi granat hidup yang lupa dia sendiri yang taripinya. Saya tak ucap sepatah kata pun. Tak perlu. Karena amplop itu bukan kertas biasa. Itu korek api. Dan dia tak tahu ruangan sudah kering kerontang. Senin pagi datang dengan banjir email berjudul Proyek Voynich dan Inisiatif Alur Kerja Fajar Baru, istilah yang kedengarannya seperti ceramah bisnis tapi bau kepanikan. Adi kumpulkan tim di ruang rapat, sebut itu ruang perang, lalu mulai gambar visinya dengan spidol neon tanpa konteks teknis sedikitpun. Kita buang model lomo, katanya sambil berdiri depan diagram saya seperti barang antik. Platform baru dari Bandung. Semua lewat antarmuka mereka. Migrasi mulai sekarang. Dia pandang saya tajam dan sombong. Kamu pindahkan kodenya ke sistem mereka Senin ini. Plug and play. Saya hanya tatap dia. Pindahkan opo? Scheduler kamu, Atlas, opo pun namanya. Kita masukkan ke struktur mereka dan tambah branding kita. Toh semua perusahaan. Saya miringkan kepala seperti tak dengar jelas. Yakin. Dia melambaikan tangan. Perusahaan ayahku miliki gedung ini. Termasuk kamu dan apapun yang kamu otak-atik. Lihat, Adi punya sindrom anak kaya dimono percaya diri menutupi retak-retak kompetensi. Dia anggap semua yang berjalan lancar otomatis miliknya karena dekat. Sistem rute Atlas sudah mulus bertahun-tahun sampai dia lupa itu pernah dibangun, apalagi dilisensikan. Yang tak dia tahu, itu bukan sekadar village trip di drive bersama. Itu lapisan infrastruktur, sistem hidup yang terikat tarif daerah, bendera kepatuhan, titik tekanan slow, dan logika cadangan. Saya bukan cuma menulisnya. Saya bangun seperti benteng. Dan saya lisensikan lewat Vesar logistik mandiri tiap tahun. Dia bahkan tak lihat dokumen sebelum lempar ultimatum kecilnya. Dia pikir kode cuma data yang bisa diserap. Tak tahu benda yang dia ingin angkat itu terikat lebih kuat dari kunci kargo saat angin kencang. Saya tak berdebat, tak teriak. Hanya angguk seperti orang yang sudah lihat longsor terbentuk di belakangnya dan tak perlu teriak. Malam itu saya buka kotak arsip tahan api. Dokumen pendirian, Vecar masih odo, masih rapi. Nusantara Fregetlines sudah setuju bertahun-tahun lalu bahwa kode buatan konsultan eksternal tetap milik eksternal kecuali dipindah secara tertulis. Itu tak pernah terjadi. Mereka perbarui secara buta, anggap saya selalu odo. Saya tersenyum, bukan karena ingin dendam, bukan karena marah, tapi karena sadar Adi sudah tekan tombol merah. Dia cuma belum dengar hitungan mundur. Dia beri presentasi akhir pekan itu, paparkan timeline peluncuran sistem baru, sebut ambisius tapi bisa dicapai. Semua tepuk tangan. Kecuali saya. Saya sibuk backup dokumen, arsip log diam-diam, nonaktifkan endpoint lomo yang tak perlu. Mereka bilang saya pemarah di belakang. Kolot. Salah satu dev muda bisik saya takut perubahan. Bukan, saya cuma tahu opo yang akan datang.
Mereka pikir saya akan melawan, mungkin resik dramatis, beri adegan untuk ditunjuk nanti. Tapi tidak. Saya bantu draft outline migrasi, senyum di rapat. Biarkan mereka anggap saya bersyukur atas ejit mulus yang dijanjikan. Adi tak tahu setiap kotak yang mereka centang, setiap baris sistem saya yang mereka coba tiru adalah pintu jebakan siap terbuka. Dan saat terbuka, saya tak perlu angkat jari. Lisensi akan lakukan semuanya. Jumat pukul 15.44 lagi, tepat waktu karena tentu dia mau ejit dramatis sebelum akhir pekan. Adi masuk dengan langkah pongah seperti orang yang pikir sudah selamatkan kapal tenggelam dengan tempel stiker. Rambut digel, jam tangan Rolex sengaja kelihatan dari lengan. Dua staffer mengapit seperti penari cadangan, di belakang asisten legal muda dengan binder penuh percaya diri murahan dan dasi diskon. Adi tersenyum lebar seperti kami teman rumah jompo, yang mau bakar-bakar terakhir. Hari terakhirmu, Pak Tua, katanya sambil tepuk punggung saya seperti belum sojo hancurkan tulang punggung logistik perusahaan 3 hari lalu. Pesan ayam goreng untuk kru. Kami antar kamu pulang bergoyo. Ayam goreng. Coro dia ucap, seperti dia ciptakan keramahan. Seperti ember ayam dan kartu belas kasihan bisa tutup 8 tahun saya datang pagi. Tangkap kegagalan pengiriman berantai, dan selamatkan reputasi ayahnya lebih sering dari yang bisa dihitung. Saya pandang dia sungguh-sungguh dan pikir, kamu tak tahu apa yang akan datang, yo. Saya tak pidato, tak marah, hanya berdiri, rapikan kemeja, buka laci bawah meja yang sudah kosong kecuali amplop putih tertutup rapat tanpa tanda. Saya serahkan dengan 2 tangan. Dia tertawa seperti saya beri kupon latte gratis. Ini opo? Puisi perpisahan. Dia angkat dramatis. Saya diam dia balik dan lempar ke asisten legal seperti sampah. Pastikan bukan surat cinta, katanya nyengir. Anak itu tangkap, buka flap, mulai bocor. Saya keluar. Tak odo upacara, tak odo air mata, hanya dengung ad dan suara Adi bicara soal catering, mie goreng atau kentang goreng. Rino, kamu pikir opo? Saya lewat Rino yang beri senyum kecil. Bukan senyum palsu, lebih seperti dia juga tahu sesuatu. Lift sudah di lantai saya. Saya masuk, tekan tombol, pintu mulai tutup. Saat itulah saya lihat dia. Pak Suryo Wijaya, ayah Adi, berdiri di luar ruang konferensi terdekat. Lengan baju digulung, kacamata rendah di hidung. Dia tak bicara, hanya berdiri lihat asisten legal membocor. Lalu kepalanya tersentak ke anak itu, lalu ke amplop. Wajahnya berubah kendur, warna hilang. Bibir terbuka sedikit, seperti oksigen hilang dari ruangan tapi paru-parunya belum dapat memo. Dia pandang saya, bukan marah, tapi sadar. Pintu lift tutup sebelum saya lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Tapi saya sudah tahu karena apa yang Adi lempar seperti lelucon bukan surat cinta. Itu pemberitahuan resmi penghentian lisensi. Berlaku segera, ditandatangani, disegel, dan didukung setiap klausul yang mereka lupa bocor. Sistem rute akan gelap, dan tak ada ayam goreng yang bisa perbaiki. Senin dimulai dengan keheningan. Bukan yang damai. Jenis yang bilang odo yang sangat salah. Tak odo alert, tak odo update status, tak odo log rute mengalir ke dashboard seperti biasa. Hanya ruang kosong di tempat ribuan update pengiriman seharusnya odo. Pukul 7.08 pagi, bendera pertama muncul. Verifikasi lisensi gagal. Hubungi administrator. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. Pukul 7.15, 7 terminal offline. Bukan telat, beku total. Sistem rute Atlas yang mereka anggap barang usang akhirnya bicara protes pertama dan terakhir. Tak dramatis. Tak ceras. Tak rusak server. Hanya berhenti respons. Tim Badkan pikir masalah izin.
Support pikir update terlewat. Adi pikir, Tuhan tolong, hanya job lomo yang glitching. Mereka jalankan diagnostik, cek firewall, coba reset lunak dan rollback virtual. Tak ada yang berhasil. Modul rute tolak semua panggilan, tolak semua kredensial, dan seperti dirancang, deteksi perubahan lingkungan. Host baru, upaya akses tak sah, tak ada kunci lisensi valid, matikan semuanya. Tim Bandung dihubungi. Cowok dengan headset dan terlalu banyak kafein mulai lempar singkatan seperti granat. Kita mirror APK cluster cadangan, katanya. Mungkin paksa sinkronisasi terowongan. Mereka coba. Sistem blokir. Rehosting ditolak. Pembungkus pintar bukan cuma lindungi kode. Yo awasi tempat tinggalnya. Dan jika tanda tangan IP berubah, semuanya masuk mode pertahanan. Mode bocor sojo, rute 0, blokir kredensial. Sementara di dunia nyata, barang muatan menumpuk. Pusat distribusi telepon tanya rerute mono. Mitra regional di Surabaya laporkan jendela terlewat dengan denda 6 angka. Yang di Semarang tak bisa verifikasi dokumen bea cukai karena Atlas tangani sinkronisasi tarif tersemat. Di ruang perang, Adi mondar-mandir seperti mahasiswa hilang laptop sebelum ujian. Hanya cegukan, katanya berulang. Kita perbaiki. Tapi wajah legal bilang lain. Saya tak ada di sono, tapi kabar cepat menyebar. Rino kirim screenshot. Layar hitam, banner merah, font putih, lisensi tidak valid. Hubungi Fesar Logistik Mandiri. Itu perusahaan Soyo. Keheningan pecah menjelang siang. Bukan di gedung. Di luar. Klien mulai telepon. Yang besar. Yang punya kontrak. Jenis yang tak suka cegukan. Satu sebut keterlambatan pelanggaran. Yang lain pakai koto ganti rugi. Siang hari, 3 pengiriman jadwal lewat jendela dispat total. Itu saja sudah biaya lebih dari gaji saya 5 tahun. Kepanikan jatuh seperti domino. Support pelanggan, manajemen akun, billing, semua berlarian cari jawaban sementara Adi berdiri coba rebut sesuatu yang tak dia pahami. Ada momen sekitar pukul 13.45 saat dia katanya tanya, tak bisa kita uninstall sojo dan mulai lagi. Ruangan hening karena saat itu legal tarik kontrak dan temukan klausul. Klausul sama yang saya selipkan di perjanjian asli 2015 saat tak ada yang pikir ibu tua di kepatuhan perlu diawasi. Klausul yang bilang semua replikasi, migrasi, atau redeploy platform butuh persetujuan tertulis notaris dari pemilik lisensi. Mereka tak punya itu. Mereka punya ayam goreng, lisensi dihentikan, dan jaringan pengiriman berdarah uang per jam. Dan tetap, Adi tak paham. Dia sibuk salahkan Dev Bandung, sebut integrasi buruk. Tak tahu kode tak gagal. Ya hanya taat. Lakukan persis yang dibangun. Tolak layani orang yang langgar kontrak. Binder sudah bertahun di ruang arsip legal. Rak bawah, lemari ketiga. Mungkin lebih sering dipakai penyangga lampu meja daripada referensi. Tapi saat sistem tolak kerjasama, saat platform Bandung gagal timpo bahkan strip rute paling dasar, akhirnya seseorang debu arsip lomo. Perjanjian kontraktor awal, 2015. Mereka balik halaman bernoda kopi dan bekas stabilo sampai temukan. Terselip rapi di tengah di balik klip dan catatan perbarui tiap tahun adalah klausul 17 yang bunyi seperti peluru. Semua logika inti tetap milik tunggal Fesar Logistik Mandiri kecuali dipindah melalui kesepakatan tertulis bersama. Semua replikasi eksternal butuh persetujuan notaris. Itu baris yang ubah segalanya. Baris yang tak pernah mereka bocok karena saya tak beri alasan khawatir. Saya tak pamer. Tak ingatkan. Hanya perbarui tiap tahun diam-diam, jaga biaya stabil, jaga slow bersih,
dan beri alasan dunia terus berputar asal tak ganggu sistem terlalu keras. Tapi Adi bukan cuma ganggu. Dia cabut baterai, sebut usang, dan buang ke tong sampah sambil bersiul tentang inovasi. Dan dengan itu dia putus satu-satunya yang tak bisa dia tiru, lisensi. Saya tak perlu nonaktifkan apapun. Tak bangun kill switch dendam atau tanam virus. Tak ada momen gocor dengan lampu merah berkedip dan rekaman saya tertawa gila. Itu akan buat dia merasa penting. Sebaliknya, saya bangun sesuatu sederhana, bisa diprediksi, legal. Karena sistem tak balas dendam, ia respons. Dan sistem rute Atlas respons persis seperti dirancang. Tanpa lisensi valid, ia hentikan fungsi. Tak dramatis, tak destruktif, hanya klinis. Seperti jaringan listrik matikan satu sirkuit persatu. Tak risiko, tak berantakan, tak gugatan, hanya absen. Dan absen itu bergema lebih keras dari amukan monopon. Saya dengar lewat Rino bahwa Adi coba salahkan. Pasti patch terlewat, katanya. Dia bentak legal cek huruf kecil. Mereka lakukan teliti. Dan yang mereka temukan adalah sistem tak pernah dijual, dipindah, atau ditugaskan internal. Perusahaan hanya bayar invoice tiap tahun dan anggap miliknya. Salah. Mereka penyewa lisensi, tak lebih. Nusantara Freighet Lines sewa otak yang tak pernah mereka usahakan pahami. Dan saat mereka pecat orang yang pegang kunci, otak itu sopan tertidur. Tak ada amarah dalam ini, tak perlu saya pamer. Saya sudah pergi, lihat semuanya terbuka dari teras rumah dengan secangkir chamomile dan aplikasi cuaca buka pantau badai di Laut Jawa, yang kini sistem tak bisa lihat datang. Perusahaan terus coba reset server, ping endpoint, hubungi vendor, saya dengan permintaan mendesak panik. Saya tak balas. Kontrak saya sudah habis. Kewajiban selesai. Dan kode itu tak rusak. Ya terikat. Terikat klausul yang mereka tanda tangani terburu-buru 10 tahun lalu abaikan tiap tahun sejak. Kehebatannya bukan di koto-koto, tapi di diam, karena saya tak perlu sabotase. Cukup biarkan kertas kerja. Suara Adi sudah pecah saat Senin jadi Selasa. Cowok yang dulu jalan rapat dengan gaya dan metafor bodoh tentang putar kapal kini mondar-mandir di ruang konferensi seperti tikus, lap di kafein coba rekoyoso balik bencana yang dia picu sendiri. Pukul 9 dia kumpul staf senior dalam rapat panik. Salah satu, Pak Denny dari akun klien, kirim pesan nanti. Dia sebut kamu agen gelap, bilang kamu pasang kawat jebakan buat sabotase perusahaan. Saya hampir tersedak kopi. Kawat jebakan. Satu-satunya yang saya bangun adalah lisensi dengan aturan yang dia tak bocor. Sistem tak meledak. Ya taat. Itu yang buat mereka lebih takut. Betapa tenangnya dampak. Dia tarik legal ke ruangan dan tuntut koreksi narasi. Mau memo sebut saya jahat. Mau investigasi, rilis pers. Bahkan kontrol kerusakan dengan spin begitu berat mungkin goyangkan bumi. Tapi legal tak berkedip. Kamu hentikan perjanjian sepihak, koto mereka datar. Sistem lakukan yang dilisensikan. Saat itulah pivot terjadi. Tiba-tiba saya bukan lagi kepala kepatuhan tua. Saya aktor jahat, masalah bayangan, ancaman. Staf yang beri pesangon dengan senyum palsu Jumat lalu kini jawab pertanyaan legal soal prosesnya. Asisten legal yang dulu tertawa lihat amplop saya kini jadwal 3 panggilan berturut dengan asuransi dan konsultan luar. Dan Adi. Adi telepon saya 3 kali. Pesan suara demi pesan suara, masing-masing lebih putus asa. Pertama terdengar kesal. Ini tak lucu. Balas aku. Kita selesaikan. Kedua coba bujuk. Oke, mungkin odo salah paham. Tak besar. Kita bicara sojo. Yo. Ketiga.
Ketiga pendek. Hanya satu kalimat. Kita bicara. Sebut hargamu. Saya tak jawab, tapi tak perlu karena klien Jakarta yang lakukan. Mereka bekukan siklus pesanan keempat begitu saja. Rantai logistik jutaan rupiah dibekukan. Sebut validasi rute tak konsisten dan langgar slow. Tak sistem berarti tak konfirmasi. Tak konfirmasi berarti tak muatan. Lalu wilayah barat ikut. Distributor minuman besar tarik alokasi Desember di tengah jalan. Denda itu saja sudah tembus 6 angka dengan biaya telat bertumpuk tiap hari. Kabar sampai ke Dewan. Dan pertama kali Adi tak lagi di tengah ruangan. Dia di pojok coba tak pandang siapa pun terlalu lama. Orang-orang yang dulu tepuk tangan modernisasi agresifnya kini tanya lebih pelan, lebih dingin. Siapa setujui migrasi? Siapa tanda tangani penghentian kontrak? Siapa verifikasi kepemilikan software? Tak ada yang sebut nomo saya. Tak perlu karena saat itu saya bukan masalah lagi. Saya bukti. Bukti bahwa sombong tanpa dokumen hanya kayu bakar nunggu korek. Adi terus coba rebut kontrol. Dia usul patch. Telepon tim Bandung. Bahkan coba bujuk legal tulis perjanjian baru dan lanjut. Seperti bisa plester lubang legal cukup besar untuk lewati kapal kargo. Tapi kebenaran sudah mengendap. Setiap kebohongan yang dia ucap bergema lebih keras saat saya diam, dan saya rencana tetap sangat diam Rabu pagi, inbound saya jadi bursa kerja. Pertama dari firma private equity di Jakarta. Licin, efisien, rekruter lempar buzzword seperti optimalisasi vertikal dan realignment agile. Seperti saya tak baru lihat meltdown jutaan rupiah picu salad koto itu. Mereka tawarkan jabatan dan paket bonus cukup besar renovasi rumah yang tak saya mau. Tapi rasanya tipis, seperti kencan karena tiba-tiba lihat glow up kamu. Berikutnya kompetitor, salah satu firma yang dulu lingkari pool tawaran Nusantara seperti hiu. Pesan mereka lebih berani. Kami pantau kerjaanmu. Mau bawa keahlian itu ke arsitektur batken kami. Coro sopan bilang, kami selalu mau sistem rute atlas, dan sekarang lepas rak, mungkin bisa deal. Memuji, tapi oportunis. Lalu yang ketiga, Vektor Indonesia. Tak pesan LinkedIn, tak spam rekruter, hanya email langsung dari Chow, Ibu Anissa Rahman. Subjek, bukan untuk perang, untuk masa depan. Isi pendek. Tak lampiran, hanya link rapat dan satu kalimat. Kami tak mau dendam, kami mau hasil. Jadi saya ikut panggilan. Tak basa-basi, tak dejpitch, hanya wajahnya, spreadsheet terbuka di belakang, dan nodo tenang orang yang tahu persis opo yang penting dan tak perlu jual. Arsitektur sistemmu kami hormati, katanya. Kamu jago 7 terminal tanpa gangguan besar hampir 10 tahun. Kontinuitas seperti itu langka. Yang kami tawarkan bukan cuma jabatan, tapi otonomi. Bangun sesukamu. Cukup bilang titik kesukaannya. Tak odo tanya soal Adi, tak usik soal Nusantara, hanya lembar bersih dan pengertian bersama. Ketepatan di atas politik. Dia kirim syarat sore itu. Bonus tanda tangan 600 juta. Kontrak 5 tahun non-eksklusif. Kepemilikan arsitektur penuh, tak odo celaubat, tak odo klausul legal bayangan, tak odo penyitaan aset tersembunyi di catatan kaki, dan terbaik, tak odo wawancara budaya, tak odo latihan bangun kepercayaan, tak odo selide meja pingpong atau hari kesehatan mental yang sebenarnya lembur tak dibayar. Hanya kerja yang baik. Saya tak main sulit. Tak minta lebih. Hanya tanda tangan. Dan setelah itu saya jalan. Tak dramatis, hanya putaran pelan di sekitar danau dekat rumah. Daun mulai berubah. Oranye terbakar, merah tua. Udara yang hanya odo sebelum embun pertama saat dunia rasanya antara dua musim.
Saya hirup dan pikir, ini rasanya ecit bersih. Orang terus tanya apakah saya rencana kejar Adi, gugat, ekspos, bocorkan sesuatu. Tapi tak perlu. Dia sudah tenggelam di pasir isap yang dia aduk sendiri. Dan saya sudah 3 langkah di depan. Tak rilis pers, tak headline, hanya gerak. Karena kadang balas dendam paling tajam bukan pembalasan. Itu ketidakrelevanan. Dan Adi baru jadi itu. Hari ke-6, keheningan jadi bisik, bisik jadi kontrol kerusakan. Ruang Dewan, Nusantara, yang punya meja kaca melengkung dan 2 kursi mahal, yang tak pernah benar-benar santai, akhirnya penuh. Setiap kursi terisi, setiap wajah tegang, tak odo sarapan catering, tak odo tepuk punggung ramah, tak odo obrolan kecil, hanya udara rendah menekan saat konsekuensi akhirnya masuk pakai jas. Pak Suryo Wijaya duduk di ujung. Dia kelihatan tak tidur. Bukan lelah biasa dari minggu panjang, tapi yang meresap ke tulang saat sadar mahkota yang dipakai terbuat dari kaca. Legal mulai breakdown. Tak manis. Tak ragu. Hanya fakta seperti palu. Kepemilikan sistem tak pernah pindah. Lisensi langsung batal saat pemutusan. Tak odo klausul suksesi. Tak odo kontrak cadangan. Tak odo wewenang teknis atau legal untuk tiru. Dan denda klien. Saat pagi itu, Rp 1,26 miliar sudah naik, 2 kontrak beku, 3 perpanjangan tertunda, 5 klaim pelanggaran masuk, tak sistem, tak rute, tak kepercayaan. Tak butuh lomo lihat pola. Sistem jalan saat dilisensikan. Berhenti saat tak tamat. Coba tawarkan slididet dengan grafik merah dan rencana mitigasi, tapi Pak Suryo lambaikan. Dia pandang ruangan, lalu tanya satu pertanyaan yang tak odo yang mau sentuh. Siapa yang bilang anakku boleh pecat arsitek tanpa cek kepemilikan? Hening. Retatap email cetak mereka. Salah satu, saya dengar kemudian, coret offboarding standar di pinggir seperti itu bisa jelaskan apapun. Legal hindari kontak moto. Bahkan operasi yang biasa ribut duduk dengan jari disatukan seperti berdoa alarm kebakaran. Kursi Adi kosong. Dia tak datang. Tak penjelasan. Tak tundo. Hanya hilang. Pak Suryo tak sebut nama lagi. Tak teriak. Tak salahkan. Dia hanya duduk bahu sedikit merosot, seperti beban sombong warisan akhirnya mendarat di tempat yang seharusnya. Lalu dia berdiri. Tak upacara, hanya dorong kursi pelan, derit sendi tua dan penyesalan lebih tua. Dia bilang, balikan opo yang bisa. Jedo. Dan lain kali verifikasi sebelum kita rayakan. Dengan itu rapat selesai. Tak voting, tak tepuk tangan, hanya segelintir eksekutif sadar anak emas dengan gelar marketing telah ledakkan tulang punggung perusahaan karena tak odo, yang tanya satu pertanyaan legal sebelum beri korek api. Pagi berikutnya, Nomo Adi dihapus dari bagan organisasi. Tak dengan pengumuman, hanya hilang. Tak email perpisahan, tak memo kontrol kerusakan, hanya ruang kosong di tempat jabatannya dulu, seperti sistem diam-diam koreksi sendiri. Dan mungkin memang begitu. Seminggu kemudian, amplop datang. Kertas tebal, huruf timbul, tak odo alamat pengirim di depan, tapi segel tak salah. Nusantara Freightliness. Saya tak buru buka. Biarkan di meja masuk sehari, di samping muk teh setengah habis dan tanaman basil yang lupa saya siram. Saat akhirnya saya iris, tak kaget. Mereka mau lisensi kembali. Tak minta maaf, tak anggun, hanya formalitas korporat dalam bahasa legal. Kami siap diskusikan syarat pemulihan lisensi inti rute yang dulu dijogo di bawah perjanjian dengan Vesar Logistik Mandiri. Begitu. Tak danso, tak merengek, hanya bendera putih disegel di kertas stok berat. Saya tak balas. Pengacara saya yang jawab.
Kami 3 kali lipat biaya. Tak klausul pemeliharaan, tak support oncal, tak konsultasi strategi, tak tueak, tak pegang tangan, hanya sewa dingin, non-eksklusif, syarat terkunci, bayar atau pause. Itu sojo. Balasan datang 2 hari kemudian. Mereka setuju. Tak kontrol, tak tawar, hanya penerimaan resmi dan konfirmasi transfer terselip di standar kering seperti ukir dari debu. Nomo adi tak odo dimanapun. Tak, bahkan bukan atas permintaan anak soyo. Hanya redaksi diam seperti dia tak pernah odo. Soyo tak tanya opo yang terjadi padanya. Tak perlu. Ketidakhadirannya bilang lebih dari email manapun. Malu seperti itu tak keluar lewat pintu depan. Ia menyelinap lewat samping, harap tak odo yang lihat. Dan soal Pak Suryo, tak odo telepon, tak minta maaf, hanya notifikasi pagi berikutnya bahwa dia tambah soyo di LinkedIn. Tak pesan, tak emoji, hanya permintaan koneksi duduk seperti halaman akhir dengan tak odo lagi yang ditulis. Soyo terima. Lalu tutup laptop, tuang teh lagi, buka dashboard onboarding dari Vector Indonesia. Tim dev mereka kirim outline integrasi sistem rute Atlas 2, 0K modul sertifikasi rute gando baru. Soyo boco pelan. Tak suara, tak panik, hanya kerja bersih. Di latar belakang, dunia masih debat siapa sebabkan opo dan bagaimana semua spiral. Tapi bukan Soyo. Soyo sudah bangun sistem berikutnya. Yang ini tak butuh klausul untuk bertahan. Ia akan tumbuh subur di diam.